Selamat pagi teman-teman, selamat pagi untuk Ibu. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan tentang judul makalah kami, yaitu pengaruh budaya asing terhadap budaya daerah. Di sini saya Dewi Sartika, saya sebagai pemateri pertama. Di sini materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian budaya, yang kedua sistem kekerabatan dalam budaya Melayu Riau, yang ketiga yaitu tentang sistem perkawinan dalam budaya Melayu Riau. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari budaya. Seperti yang kita ketahui, di negara Indonesia banyak berbagai macam suku dan budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur, misalnya seperti pakaian, sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, bangunan atau karya seni, dan perkakas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi materi kedua, yaitu tentang sistem kekerabatan dalam budaya Melayu Riau. Nah, seperti yang kita ketahui, di negara Indonesia ini banyak sekali berbagai macam suku-suku, adat istiadat, serta kebudayaan yang ada di daerah masing-masing sesuai dengan perilaku atau gaya hidup budaya atau daerahnya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi, yaitu tentang kebudayaan atau sistem kekerabatan dalam budaya Melayu Riau. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, kebudayaan adalah suatu yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Kebudayaan bisa juga diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh masyarakat setempatnya, baik berkelompok, dan kebudayaan biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kebudayaan ini adalah suatu bentuk yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Kebudayaan bersifat abstrak, berwujudan, dan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya dari pola perilaku manusia itu bisa bersifat seperti bahasa yang digunakan dalam sehari-hari, peralatan hidup, misalnya organisasi sosial, religi, yang semua itu diwujudkan untuk mewujudkan atau membantu manusia dalam keberlangsungan hidup. Pada garis besarnya, sistem kekerabatan dalam masyarakat suku-suku bangsa Indonesia banyak memakai sistem kekerabatan bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang mendasarkan garis keturunan dari ayah dan garis keturunan dari ibu secara berimbang. Nah, artinya anak-anak yang lahir dapat masuk ke dalam kerabat ayahnya dan juga kerabat dari ibunya secara bersama-sama. Nah, sistem inilah yang banyak berlaku pada kebudayaan di daerah Indonesia. Namun, lain halnya dari masyarakat Melayu Riau. Mereka hanya menganut sistem kekerabatan unilateral matrilineal, yaitu di mana sistem kekerabatan hanya berdasarkan garis keturunan dari ibu saja, dan jadi
sistem kekerabatan budaya Melayu Riau ini tidak menganut sistem kekerabatan yang berimbang dari ayahnya, melainkan dari kekerabatan budaya dari keturunan ibunya. Nah, kebudayaan daerah lainnya memakai sistem kekerabatan unilateral patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan garis ayah saja. Lain halnya, sistem kekerabatan di daerah Solot Panjang, khususnya masyarakat Melayu banyak diantaranya menggunakan sistem kekerabatan unilateral patrilineal. Nah, sistem kekerabatan budaya Melayu Riau dapat kita simpulkan hanya menggunakan sistem kekerabatan menurut keturunan ibunya saja. Jadi dalam sistem kekerabatan budaya Melayu Riau, keturunan dari seorang ayah itu tidak dicantumkan. Dia hanya mencantumkan garis kekerabatan atau garis keturunan dari seorang ibu. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang sistem perkawinan dalam budaya Melayu Riau. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang ketiga atau materi yang terakhir dari saya, yaitu tentang sistem perkawinan dalam budaya Melayu Riau. Nah, seperti yang kita ketahui, perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan manusia yang bernilai sakral dan amat penting. Dibanding fase kehidupan lainnya, fase perkawinan merupakan fase yang sangat penting dan spesial. Nah, tentunya sebelum melakukan proses perkawinan, ada sebuah hal penting atau proses yang harus dilalui sebelum melakukan sebelum melakukan sebuah perkawinan atau pernikahan. Misalnya adat dalam pemikiran budaya Melayu Riau terkesan agak rumit karena banyak tahapan yang harus dilalui. Perkawinan dalam pandangan Melayu harus dapat restu dari orang tua serta dapat pengakuan resmi dari masyarakat. Nah, tentu saja kalau kita melakukan perkawinan atau menikah, kita harus meminta restu dari orang tua dan masyarakat sekitar. Kita harus meminta restu dari orang tua, keluarga kita, dan tentunya kita diakui di masyarakat sekitar kita. Dalam pandangan budaya Melayu, kehadiran keluarga, saudara-saudara tetangga, dan masyarakat di majelis perkawinan tujuannya adalah untuk mempererat tali silaturahmi dan memberi kesaksian beserta doa atas perkawinan yang dilangsungkan. Perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan adat istiadat Melayu setempat menyebabkan masyarakat tidak merestuinya, bahkan akan menimbulkan perkataan-perkataan kurang menyenangkan dari masyarakat, mulai dari dugaan seperti perzinahan dan lain sebagainya. Untuk itulah perkawinan hendaknya dilakukan menurut adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkawinan budaya Melayu Riau. Yang pertama, proses perkawinan. Ketika seorang lelaki dan perempuan hendak menikah, tentu diawali dengan proses yang panjang. Proses paling awal menuju perkawinan yang dimaksud adalah penentuan siapa jodoh yang cocok untuk dirinya yang mana. Dalam adat Melayu, hal itu disebut dengan merinsik atau meninjau. Setelah jodoh yang dipilih itu sesuai, maka dilanjutkan dengan merasi, yaitu proses mencari tahu apakah jodoh yang dipilih itu cocok atau serasi ataupun tidak. Nah, jika kedua tahapan tersebut sudah dilalui dengan baik dan semestinya, maka kemudian dapat dilanjutkan dengan baik dengan proses melamar, meminang, dan bertunangan.
Setelah bertunangan, maka proses perkawinan dapat segera dilakukan dengan baik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.